Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Putri menarik napas panjang di balik jendela kamarnya yang sedikit terbuka. Angin pagi menelusup masuk, membawa aroma embun dan harum bunga dari taman belakang. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan kedamaian yang jarang bisa ia nikmati sepenuhnya. Meski lahir dan tumbuh di keluarga konglomerat, Putri tak pernah merasa terikat pada gemerlap kekayaan yang mengelilinginya sejak kecil. Ayahnya, Herman Gunawan, adalah pemilik perusahaan besar yang memiliki cabang di berbagai kota, sebuah raksasa dalam dunia manufaktur dan distribusi logistik. Namun sejak muda, Putri lebih suka hidup biasa saja, menyamar sebagai orang biasa dan menolak fasilitas mewah yang ditawarkan keluarganya. Ia bahkan memilih tinggal sendiri di rumah kecil yang ia beli dari hasil kerja kerasnya sebagai freelance desainer interior, dan sesekali ikut proyek desain hotel dan villa. Ia menyembunyikan identitasnya rapat-rapat. Baginya, hidup sederhana adalah bentuk kemerdekaan yang membuatnya benar-benar bisa menilai siapa yang tulus dalam hidupnya. Ia tahu, dunia luar kejam, dan terlalu banyak yang hanya memandang pada harta. Hari itu, seperti biasa, Putri mengambil kereta menuju kota. Di stasiun, ia duduk di bangku panjang, menanti kereta yang akan membawanya ke kantor kecil tempat ia sesekali membantu proyek desain yang sedang berjalan. Disitulah pertama kali ia melihat sosok Ari. Ari datang dengan pakaian rapi namun sederhana. Kemeja biru langit, celana bahan hitam, dan tas kerja berwarna coklat yang tampak sudah lama digunakan. Wajahnya teduh, kulitnya sawo matang, matanya tajam namun bersih. Putri memperhatikannya dari jauh, namun tak pernah berniat memulai percakapan. Beberapa hari kemudian, mereka kembali bertemu di kereta yang sama. Dan seperti takdir yang terus berulang, pertemuan itu menjadi kebiasaan. Hingga suatu pagi, hujan deras turun tanpa aba-aba, dan payung Putri tertinggal di rumah. Ari, yang melihat gadis itu kebingungan di luar stasiun, menghampiri dan menawarkan payungnya. Saat itu mereka pertama kali bicara. Sendirian? Tanya Ari sambil tersenyum. Putri mengangguk pelan. Iya, saya lupa bawa payung. Ayo, bareng. Rumah saya nggak jauh dari sini. Biar saya antar sampai depan gang, kata Ari, mengangkat sedikit payungnya agar bisa menutupi kepala mereka berdua. Putri sempat ragu, tapi akhirnya berjalan bersamanya di bawah rintik hujan. Sejak saat itu, percakapan demi percakapan mengalir. Mereka sering bertemu, terkadang sengaja, terkadang tidak. Ari ternyata bekerja di salah satu kantor cabang perusahaan besar di Jakarta sebagai staf bagian gudang dan distribusi. Ia bercerita tentang perjuangannya sejak kuliah, bagaimana ia harus menanggung biaya adik-adiknya, dan keinginannya naik jabatan agar bisa mengangkat derajat keluarga. Putri mendengarkan dengan tulus. Ia tak pernah berkata tentang siapa dirinya, tak pernah mengungkap latar belakangnya. Ia hanya ingin melihat sampai di mana seseorang bisa mencintainya tanpa tahu bahwa ia adalah anak pemilik perusahaan tempat Ari bekerja. Hubungan mereka perlahan tumbuh. Mereka sering makan siang bersama, menonton film di bioskop, berjalan-jalan di taman kota. Kesederhanaan itu justru membuat hati Putri merasa tenang. Tak ada tekanan. Tak ada formalitas. Ari adalah lelaki yang bisa membuatnya tertawa tanpa perlu basa-basi. Ia perhatian, sopan, dan selalu punya semangat hidup yang menular. Bahkan saat sedang lelah dan penuh tekanan, Ari tetap bisa membuat Putri merasa istimewa. Suatu malam, saat bulan menggantung tinggi di langit, Ari mengajak Putri ke taman tempat pertama kali mereka duduk berdua. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, kata Ari, menggenggam tangan Putri. Tapi aku nggak bisa bayangin hidup tanpa kamu. Mau nggak kamu jadi istri aku? Putri terdiam sejenak. Hatinya bergetar. Ia tahu siapa Ari sebenarnya. Ia tahu masa lalu dan impian lelaki itu. Tapi ia juga tahu, Ari tak tahu siapa dia. Ia bisa saja mengatakan segalanya saat itu juga. Tapi ada ketakutan. Ketakutan bahwa cinta itu akan berubah jika kebenaran terungkap. Ia hanya mengangguk. Dan malam itu menjadi malam di mana janji suci mulai dipersiapkan. Pernikahan mereka sederhana. Hanya dihadiri beberapa teman Ari dan 2 sahabat dekat Putri. Ia menyewa gedung kecil dan menolak bantuan dari orang tuanya.
Bahkan ia berkata pada sang ayah untuk tidak datang agar identitasnya tetap tersembunyi. Ayahnya sempat kecewa, namun menghormati keputusan putri. Ibunya sudah lama tiada, meninggal karena sakit keras saat putri berusia 17 tahun. Sejak itu, hanya ayah dan pengasuh lama yang selalu menemaninya. Awal pernikahan mereka begitu hangat. Putri tinggal di rumah kontrakan kecil bersama Ari. Ia memasak sendiri, membersihkan rumah, dan tetap bekerja dari rumah. Ari bekerja keras dari pagi sampai malam, dan sesekali membawa pulang kabar baik tentang proyek atau peluang naik jabatan. Namun entah sejak kapan, Putri mulai merasakan perbedaan kecil dalam sikap Ari. Dulu, setiap kali pulang kerja, Ari selalu menyempatkan waktu untuk makan malam bersamanya, mendengarkan ceritanya, atau sekadar duduk di sofa dan menonton film. Sekarang, Ari sering pulang larut. Alasan rapat, tugas lembur, atau undangan makan malam dengan atasan jadi rutinitas baru. Suatu malam, Putri sedang menyiapkan makan malam istimewa. Ia membuat ayam bakar madu, sayur asem, dan sambal kesukaan Ari. Tapi jam sudah menunjukkan pukul 9 malam dan Ari belum juga pulang. Saat ia menelepon, tak diangkat. Ia mencoba lagi. Lalu pesan masuk. "Maaf, lembur. Makan duluan aja ya." Putri menatap layar ponsel lama. Tak biasanya Ari hanya membalas singkat. Hatinya mulai tergores. Ia duduk sendiri di meja makan. Makanan sudah dingin, dan lampu dapur hanya tinggal satu yang menyala. Matanya mulai sembab, tapi ia tetap diam. Esok paginya, saat sarapan, Ari datang dengan wajah lelah. Ia tak banyak bicara, hanya menyambar roti dan kopi lalu pergi lagi. Hari-hari berikutnya, perubahan itu makin terasa. Ari mulai memperhatikan penampilan lebih dari biasanya. Ia membeli jam tangan mahal, parfum merek luar negeri, bahkan mulai bicara tentang mobil impian. Putri sempat heran, karena gaji Ari belum tentu mencukupi semua itu tanpa ada tambahan yang signifikan. Namun Putri menahan diri. Ia tidak ingin curiga. Ia masih percaya bahwa ini hanya fase seseorang yang mulai merasa karirnya naik, dan ingin mencoba gaya hidup yang sesuai dengan ambisinya. Sampai suatu sore, saat ia tidak sengaja membuka laci kerja Ari yang tertinggal, ia menemukan selembar undangan pesta perayaan promosi jabatan yang tidak pernah diberitahukan padanya. Di situ tertulis jelas, Ari Prasetya dipromosikan sebagai Kepala Divisi Distribusi Wilayah Jakarta Timur. Putri membeku. Ari tidak pernah bilang apapun tentang ini. Ia bahkan tidak mengundangnya datang. Ia tahu tanggal itu Ari pulang sangat malam, mengaku sedang rapat dadakan. Tapi ternyata ia ada di pesta bersama rekan-rekan kantor. Ia duduk di sofa, memegang undangan itu erat, matanya berkaca-kaca. Ia bukan marah karena tak diundang. Ia sedih karena Ari tak menganggap keberadaannya penting. Esok malam, Putri memberanikan diri bertanya saat mereka makan malam. "Kemarin kamu ada acara kantor, ya?" Ari terlihat kaku sesaat. "Iya, Rap." "Bukan pesta kenaikan jabatan?" Ari terdiam beberapa detik, lalu menghela napas. "Ya, itu juga. Tapi cuma formalitas. Aku males ngajak kamu, takut kamu nggak nyaman." Putri menunduk. "Kamu takut aku nggak nyaman? Atau kamu malu bawa aku ke acara itu?" Ari meletakkan sendok dengan kasar. "Maksud kamu apa sih?" "Aku capek, Put. Tiap hari kerja, pulang ditanyain hal-hal nggak penting. Kamu tuh nggak ngerti dunia kerja." Putri terdiam. Air matanya jatuh tanpa suara. Hari demi hari, jarak antara mereka makin lebar. Ari sibuk dengan dunia barunya. Putri tetap dengan dunianya yang sederhana. Meski hatinya kian hari kian terluka. Namun ia masih bertahan. Masih berharap. Masih percaya bahwa cinta itu bisa kembali seperti semula. Tapi ia tak tahu, badai besar akan segera datang. Dan hidupnya akan berubah selamanya. Pagi itu, Putri terbangun lebih awal dari biasanya. Matanya masih sembab karena menangis semalaman. Ia menatap langit-langit kamar yang kosong, mencoba mengatur napas agar tak tersendak oleh sesak yang masih membekas di dadanya. Udara dalam kamar pengap, seolah ikut menyimpan beban emosional yang tak sanggup ia bagi. Ia melangkah ke dapur, membuat teh hangat seperti biasa. Ari masih tertidur di kamar sebelah. Ya, mereka sudah lama tak lagi tidur di ranjang yang sama.
Entah sejak kapan kebiasaan itu berubah. Mungkin sejak Ari mulai merasa dirinya terlalu besar untuk wanita sepertinya. Putri duduk di meja makan, menatap kosong ke arah jendela yang berkabut. Ia mengingat bagaimana dulu Ari begitu bersemangat ketika pulang kerja, menceritakan apa saja, bahkan hal sepele sekalipun. Sekarang, yang ada hanya hening dan ketegangan yang tak berujung. Malam itu, setelah insiden perdebatan soal pesta kenaikan jabatan, hubungan mereka memburuk. Ari semakin dingin, bahkan seringkali menghindari kontak mata dengannya. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, entah untuk alasan rapat atau sekadar nongkrong bersama rekan kerja. Putri mencoba menguatkan hati. Ia tak ingin pernikahannya hancur. Ia mencoba memasak makanan kesukaan Ari, menyapanya dengan senyum meski dibalas acuh, dan tetap mengurus keperluan rumah tangga dengan penuh cinta. Tapi semua itu seperti menabur benih di tanah tandus. Ari berubah. Bukan hanya sikapnya yang kasar dan penuh ejekan halus, tapi juga caranya memandang Putri. Ia sering menyindir bahwa Putri tak berkembang, bahwa ia hanya diam di rumah dan tidak berkontribusi banyak dalam hidup mereka. Kamu nggak pengen kerja kantoran aja, Put? Biar kelihatan berpendidikan dikit. Ucap Ari suatu malam ketika mereka makan malam bersama. Putri menunduk, menahan sesak. Aku kan kerja dari rumah. RI. Desain interior masih jalan. Kamu juga tahu itu. Ari mendengus. Kerja dari rumah. Yang tahu kamu kerja cuma kamu sendiri. Nggak ada bukti nyata. Apa kamu nggak malu tiap aku ajak ngobrol soal pekerjaan di kantor? Kamu cuma senyum-senyum nggak nyambung. Putri menatap Ari dalam-dalam, ingin membalas, ingin meneriakan siapa dia sebenarnya. Tentang siapa yang mempekerjakan Ari. Tentang siapa pemilik kursi direktur yang selama ini ia sembunyikan. Tapi ia tetap diam. Ia tahu, jika ia membuka segalanya, cinta itu akan mati seketika. Ia hanya ingin dicintai sebagai putri, bukan sebagai pewaris keluarga Herman Gunawan. Tapi semakin hari, Ari semakin membuatnya yakin bahwa cinta itu pun sebenarnya sudah lama mati. Ia hanya bertahan di tubuh yang sama karena status semata. Hari demi hari, luka itu bertambah. Suatu sore, Putri pulang lebih cepat dari biasanya. Ia baru selesai survei lokasi desain bersama tim kecilnya. Di halaman rumah, ia melihat sepatu wanita berhak tinggi berwarna merah marun di depan pintu. Hatinya langsung tak tenang. Ia masuk perlahan, dan mendengar tawa wanita dari ruang tengah. Ari duduk di sofa bersama seorang wanita muda berpenampilan modis. Wanita itu menggulung rambut panjangnya ke belakang telinga sambil tertawa manja. Di meja, ada 2 gelas wine yang hampir kosong. Putri berdiri mematung di pintu. Ari menoleh, wajahnya berubah kaku. Oh, kamu udah pulang. Wanita itu menoleh dan tersenyum tipis. Ini istri kamu, Ari? Putri tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke dapur, mencoba menahan tubuhnya yang gemetar. Matanya panas. Tangannya dingin. Ia berdiri di depan wastafel, memutar keran agar air yang jatuh bisa menyamarkan suara isak yang tak sanggup lagi ia tahan. Ari masuk tak lama kemudian. Kamu jangan drama. Dia cuma rekan kerja. Tadi mampir bentar habis rapat luar. Rapati di rumah kita? Pakai wine? Putri menoleh. Suaranya serak tapi matanya tajam. Ari menatapnya dengan tatapan kesal. Jangan terlalu posesif. Kamu tuh makin hari makin nyebelin. Nggak ngerti pergaulan kantor. Semua kamu curigai. Capek, tahu nggak? Putri tidak menjawab. Ia hanya menatap Ari lama-lama, kemudian melangkah keluar dari dapur. Malam itu, mereka tidur di ruangan yang berbeda. Ari mengunci diri di kamar, entah menelepon siapa. Putri kembali ke ruang kerjanya, menatap layar komputer yang kosong. Ia membuka berkas-berkas klien, tapi pikirannya tidak bisa fokus. Ia membuka ponselnya, membuka galeri, dan memandangi foto-foto pernikahan mereka. Wajah Ari yang tersenyum, tangan mereka yang saling menggenggam. Semua itu kini seperti mimpi yang pahit. Keesokan harinya, Putri bangun lebih pagi. Ia memutuskan pergi ke rumah ayahnya. Sudah lama ia tidak pulang. Ia rindu pelukan hangat ayahnya, rindu rumah besar itu, rindu suara langkah kaki para pelayan yang ramah. Tuan Herman menyambutnya dengan senyum hangat. Akhirnya anak ayah pulang juga. Putri langsung memeluknya erat.
Tangisnya pecah tanpa bisa dihentikan. Ada apa, nak? Tanya sang ayah pelan, mengelus kepala Putri yang terisak. Putri menggeleng pelan. Nggak apa-apa, yah. Putri cuma kangen. Tuan Herman tidak mendesak. Ia tahu anaknya sedang menanggung sesuatu. Tapi ia juga tahu, Putri akan berbicara saat sudah siap. Malam itu, Putri tidur di kamarnya yang lama. Kamarnya tetap bersih, tertata rapi seperti dulu. Tak ada yang berubah, kecuali dirinya. Ia kini bukan lagi putri yang penuh harapan. Ia adalah wanita yang hatinya mulai patah. Keesokan paginya, ia duduk di ruang makan bersama ayahnya. Ayah, katanya lirih. HM. Kalau seandainya, Putri salah milih orang untuk disayangi, apa Putri harus tetap bertahan karena sudah janji? Tuan Herman meletakkan sendoknya perlahan. Janji itu penting, nak. Tapi kebahagiaan kamu lebih penting. Janji yang merusak diri sendiri, bukan janji yang sehat. Ayah nggak pernah ngajarin kamu jadi pengecut. Tapi ayah juga nggak pernah ngajarin kamu menjerumuskan diri dalam neraka. Putri menunduk, menangis tanpa suara. Ia tahu, suatu hari ia harus memilih. Tapi ia masih berharap bahwa Ari akan berubah. Bahwa lelaki yang dulu ia cintai akan kembali. Namun takdir sudah punya jalannya sendiri. Dan Putri perlahan menyadari, cinta tanpa hormat adalah kehancuran yang nyata. Dan ia kini berdiri di ujung batas kesabarannya sendiri. Pagi itu langit tampak cerah. Tapi bagi Putri, cuaca tidak mampu menyinari hatinya yang mulai terbenam dalam kekecewaan. Ia baru saja kembali ke rumah setelah 2 malam menginap di kediaman ayahnya. Rumah kecil itu terasa dingin, bukan karena suhu udara, melainkan karena sikap Ari yang tak lagi menunjukkan kehangatan seperti dulu. Ari sedang duduk di ruang tamu, mengenakan kemeja mahal yang belum pernah ia pakai sebelumnya. Rambutnya disisir rapi, dan aroma parfum menyengat langsung menusuk hidung Putri ketika ia melewati suaminya tanpa sepatah kata. Dari mana kamu? Tanya Ari tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. Putri berhenti sejenak di ambang dapur. Dari rumah ayah. Ari hanya mengangguk kecil. Harusnya kasih kabar. Rumah ini bukan tempat kos. Nada suaranya sinis. Putri menahan napas, tak ingin memperpanjang argumen yang sudah berulang kali terjadi. Ia tahu semuanya sudah berubah. Tapi ia belum siap benar-benar menghadapi kenyataan bahwa rumah tangga yang dibangunnya dengan cinta kini hanya menjadi tempat persinggahan. Setelah sarapan seadanya, Ari bergegas pergi tanpa mencium kening Putri seperti biasanya. Mobil dinas baru yang ia terima dari kantor melaju cepat, meninggalkan jejak suara mesin yang bergema lama di telinga Putri. Ia duduk di meja makan, menatap kosong ke arah piring yang belum tersentuh. Nafsu makannya hilang. Ia tahu, hari-hari ke depan akan semakin berat. Hari itu, Putri memutuskan untuk bertemu sahabatnya, Nadia. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di daerah Menteng. Nadia adalah sahabat yang sudah mengenalnya sejak SMA dan tahu betul siapa Putri sebenarnya. Kamu nggak capek nutupin siapa kamu sebenarnya, Put? Tanya Nadia, menatap mata sahabatnya penuh iba. Putri menggeleng. Aku cuma pengen dicintai karena aku, bukan karena latar belakangku. Masalahnya, dia udah nggak cinta kamu, Put. Kalaupun masih, itu cinta yang udah terkontaminasi. Kamu lihat sendiri. Dia udah bukan Ari yang kamu kenal. Putri menunduk. Aku masih pengen percaya, Nat. Tapi tiap hari dia makin jauh. Makin sombong. Makin beda. Nadia menggenggam tangan Putri. Kamu kuat. Tapi jangan terus biarin dia injek harga dirimu. Putri tersenyum samar. Aku nggak bisa ninggalin dia. Belum. Setelah berbincang cukup lama, Putri pulang ke rumah. Ari belum kembali. Ia memutuskan menyibukkan diri dengan membersihkan rumah dan menata ulang ruang tengah. Ia bahkan membuat makan malam istimewa. Sup ayam kampung, sambal goreng kentang, dan tumis kacang panjang, makanan favorit Ari. Jam menunjukkan pukul 9 malam ketika Ari akhirnya tiba. Wajahnya cerah, bahkan terlihat terlalu cerah. Ada acara kantor? Tanya Putri pelan. Ari mengangguk. Yap. Makan malam bareng manajer pusat. Putri menyajikan makanan ke meja. Aku masak ini buat kamu. Ari duduk malas. Tadi udah makan. Putri hanya menunduk.
Kamu bisa cicipi sedikit? Ari menyendok tumis kacang panjang, mengunyah tanpa ekspresi. Biasa aja. Hening menyelimuti meja makan. Putri duduk di seberangnya, menatap kosong piringnya sendiri. Kamu sekarang kayak nggak peduli lagi, ya? Bisik Putri akhirnya. Ari meletakkan sendoknya dengan kasar. Kamu tuh nuntut mulu. Aku kerja capek-capek. Kamu di rumah terus. Tapi yang kamu omongin selalu perasaan kamu, perasaan kamu. Aku tuh juga manusia, Put. Aku cuma pengen kita kayak dulu, ucap Putri lirih. Dulu itu beda. Sekarang aku punya tanggung jawab lebih besar. Lingkungan aku juga beda. Gaya hidup aku beda. Termasuk gaya cinta kamu? Tanya Putri, suara gemetar menahan tangis. Ari berdiri. Terserah kamu mau mikir apa. Aku capek. Ari masuk ke kamar tanpa pamit. Putri duduk di ruang makan, sendirian. Tangannya gemetar, air matanya jatuh satu-satu ke piring yang belum habis. Hari-hari selanjutnya, perubahan Ari semakin nyata. Ia mulai menggunakan bahasa tubuh yang merendahkan. Tak hanya sikap dan nada suara, kini ucapan Ari semakin terang-terangan melecehkan. Kamu nggak malu ya? Istri kepala divisi tapi tampilan kayak ibu-ibu arisan kompleks. Kamu tuh ngerepotin aku. Harusnya kamu bisa berdiri sendiri. Masa terus-terusan ngandelin nafkah dari aku? Kamu tahu nggak? Di kantor itu cewek-cewek pada pintar, modis, tahu cara ngehandle suasana. Kamu? Cuma tahu masak dan ngeluh. Kalimat demi kalimat itu menusuk jantung Putri. Namun ia tetap diam, tak pernah membalas, hanya menangis saat sendiri. Sampai akhirnya, ia menemukan bukti yang selama ini ia takutkan. Sore itu, Ari lupa membawa ponselnya saat mandi. Notifikasi pesan muncul di layar. Putri, yang hendak menaruh pakaian kerja Ari, tak sengaja melihatnya. Nama pengirim, Tasha. Thanks ya dinernya. Aku suka cara kamu melindungi aku dari tatapan senior yang sok tahu itu. Kamu laki-laki banget. Nanti malam kita ketemu lagi. Ya, aku udah kangen senang. Tangan Putri bergetar. Ia membuka percakapan lainnya. Foto-foto selfie mereka berdua di mobil, rekaman suara tawa Tasha, hingga percakapan yang menggambarkan kedekatan tak wajar. Air matanya jatuh, kali ini deras. Tapi bukan hanya karena cemburu, melainkan karena harga dirinya diremukan secara perlahan tapi pasti. Ari keluar dari kamar mandi dengan handuk di bahu. Ini apaan? Tanya Putri sambil menunjukkan ponsel. Ari terdiam. Matanya melirik layar, kemudian menatap Putri tajam. Kamu buka-buka HP aku? Kamu selingkuh. Ari mengambil ponsel dengan kasar. Kamu tuh paranoid. Itu cuma teman kerja. Putri berdiri, marah. Teman kerja? Teman kerja ngirimin emot kangen? Selfie peluk-peluk? Ari mendekat, suaranya meninggi. Kalau kamu nggak bisa ngerti kerjaanku, ya udah. Mungkin kita emang beda level sekarang. Level. Putri melangkah mundur, suaranya bergetar. Kamu pikir kamu di atas aku sekarang? Ari tertawa dingin. Iyalah. Lihat diri kamu. Kamu istri nggak bisa diajak pamer. Gaya kuno. Nggak tahu perkembangan. Kamu bukan tipe wanita yang bisa ikut langkahku sekarang. Putri membeku. Ari berbalik, membuka lemari. Aku akan tinggal di apartemen kantor mulai minggu depan. Jangan cari aku. Dan sebaiknya kamu pikirin baik-baik arah hidup kamu. Putri tak bisa berkata-kata. Suaminya yang dulu mencintainya dengan mata penuh harapan, kini menatapnya seperti beban hidup. Malam itu, Ari pergi. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Putri benar-benar merasa ditinggalkan. Ia menangis sepanjang malam. Tapi saat fajar menyingsing, ia bangkit. Ia menatap wajahnya di cermin. Wajah yang sama dengan Putri yang dulu, namun kini dengan mata yang lebih tajam dan hati yang lebih tegar. Ia tahu, badai ini belum selesai. Tapi ia juga tahu, saat badai berakhir, ia bukan lagi wanita yang sama. Ia adalah Putri. Dan ia akan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Putri duduk di ruang tamu rumah kecilnya yang kini terasa semakin sunyi. Sejak Ari memutuskan pindah ke apartemen kantor, suasana rumah seakan kehilangan napas.
Tak ada suara langkah kaki, tak ada pintu yang dibanting, tak ada tawa palsu Ari yang dulu menyelimuti hari-harinya. Hanya keheningan. Putri mencoba menata hidupnya sendiri. Ia kembali bangun pagi, menyeduh kopi untuk dirinya sendiri, dan menyalakan laptop untuk mengecek proyek desain interior yang sedang ia tangani. Ia mencoba mengalihkan luka dengan kesibukan. Tapi tetap saja, ada ruang kosong di dalam hatinya yang sulit diisi ulang. Sudah 3 minggu Ari tak pernah pulang. Hanya satu kali ia menghubungi Putri, itu pun bukan untuk menanyakan kabar, melainkan untuk meminta agar dokumen rumah segera dibalik nama. Tanpa alasan jelas, tapi Putri tahu maksudnya. Ari ingin benar-benar lepas darinya. Ia ingin menghapus segala jejak hubungan mereka. Putri hanya membalas singkat, silakan kirim pengacara atau notaris ke alamat ini. Tak ada lagi permohonan. Tak ada air mata yang ditunjukkan. Yang tersisa kini hanyalah keheningan yang tegar. Meski jauh di dalam, luka masih menganga. Suatu siang, Putri duduk di beranda, memandangi tanaman yang mulai layu. Di tangan kirinya, terselip undangan dari kantor pusat perusahaan ayahnya. Undangan rapat evaluasi bulanan dengan para kepala divisi dan direktur cabang. Rapat penting itu seharusnya bukan miliknya, karena Putri selama ini lebih banyak di belakang layar. Namun Tuan Herman, ayahnya, memintanya turun langsung kali ini. Sudah cukup kamu diam dan sembunyi, kata ayahnya waktu itu. Saatnya kamu lihat bagaimana mereka mempermainkan jabatan di perusahaan ini. Sudah saatnya kamu tahu siapa yang benar-benar bekerja, dan siapa yang memanfaatkan posisi. Putri tahu, rapat itu akan mempertemukannya kembali dengan orang-orang dari kantor cabang, termasuk Ari. Selama ini, Ari tidak pernah tahu siapa pemilik sesungguhnya dari perusahaan tempat dia bekerja. Ia mengira keluarga Gunawan hanya mitos. Ia tidak pernah peduli siapa nama di balik kepemilikan saham dan struktur induk perusahaan. Karena pikirnya, yang penting adalah jabatan, bukan pemilik. Putri menarik napas dalam. Ia mengenakan setelan blazer abu muda dan celana bahan putih tulang yang sederhana namun elegan. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dirias lembut. Tak ada kesan muram, tak ada sisa air mata. Yang tampak hanyalah sosok wanita muda yang tenang, berwibawa, dan siap menghadapi siapapun. Sesampainya di kantor pusat, semua orang menyapanya dengan hormat. Selamat pagi, Ibu Putri. Ibu cantik sekali hari ini. Ibu, direktur utama sudah menunggu di ruang rapat. Ia hanya tersenyum dan membalas salam dengan anggukan ringan. Tidak banyak bicara. Tidak banyak basa-basi. Ia melangkah masuk ruang rapat besar, di mana para kepala cabang dari berbagai kota sudah hadir. Suasana formal terasa kental. Di sisi kanan, tampak beberapa wajah yang familiar, termasuk Ari. Ari tampak berdiri bersama seorang wanita muda cantik berambut panjang dan bergaya modis. Siapa lagi kalau bukan Tasha? Mereka tertawa pelan, sesekali saling menyentuh lengan. Ari mengenakan setelan jas hitam dengan dasi merah mencolok. Ia terlihat percaya diri, bahkan terkesan sombong. Matanya tajam, ekspresinya congkak. Namun tawa Ari seketika lenyap saat melihat sosok Putri memasuki ruangan dan berjalan menuju kursi di deretan utama. Ia memicingkan mata, seolah tak percaya pada apa yang dilihatnya. Ibu Putri? Gumamnya pelan. Tasha menyikut lengan Ari. Siapa itu? Kayak kenal deh. Ari tak menjawab. Matanya terus menatap langkah Putri yang anggun menuju meja panjang di bagian depan, duduk tepat di samping ayahnya, Tuan Herman Gunawan, sang direktur utama. Ketika semua peserta sudah hadir, Tuan Herman berdiri. Terima kasih atas kehadiran para kepala cabang dan jajaran manajer hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan seseorang yang akan memimpin evaluasi hari ini. Ia menoleh pada Putri. Ini Putri Herman Gunawan, putri saya, dan mulai hari ini akan turun langsung mengawasi laporan kerja divisi dan cabang. Ruangan seketika hening. Beberapa orang menoleh, saling tatap. Wajah Ari memucat. Tubuhnya kaku, tangannya gemetar di balik meja. Ia tak pernah tahu, tak pernah menyangka. Putri tersenyum tipis. Selamat pagi semuanya. Saya harap rapat ini berjalan baik, jujur, dan transparan. Rapat pun dimulai. Satu persatu laporan disampaikan. Putri menanggapi dengan tenang namun tegas. Ia menyampaikan data, grafik,
dan hasil audit yang dilakukannya dalam 2 bulan terakhir. Dan tibalah giliran kantor cabang tempat Ari bekerja. Ari maju ke depan bersama Tasha, memperlihatkan presentasi mengenai distribusi dan pencapaian target kuartal terakhir. Presentasi itu terlihat mengesankan di permukaan. Angka-angka tinggi, grafik naik, dan laporan biaya yang tampak efisien. Namun Putri hanya tersenyum samar. Saat Ari selesai, Putri berdiri, melangkah maju. Ia membawa beberapa berkas yang ia letakkan di meja presentasi. Terima kasih, Pak Ari dan Bu Tasha. Presentasi Anda menarik. Namun, izinkan saya tunjukkan beberapa temuan yang tidak muncul dalam laporan Anda. Ia membalik halaman pertama. Laporan pengeluaran yang mencurigakan. Ini adalah bukti transfer ke vendor fiktif. Nama perusahaannya tidak terdaftar di Kemenkumham dan NPWP-nya terindikasi palsu. Ia lanjut ke halaman kedua. Berikutnya, pengeluaran untuk pengadaan kendaraan dinas tambahan. Namun setelah dicek, kendaraan itu tidak pernah masuk ke gudang. Bahkan tidak pernah dikirim. Tasha mulai gelisah. Ari terdiam. Wajahnya menegang. Dan ini, lanjut Putri, adalah bukti pembelian tiket dan penginapan hotel di Bali atas nama Tasha dan Ari. Waktu perjalanan bersamaan dengan hari libur nasional. Tidak ada agenda kerja saat itu. Ruangan menjadi senyap. Beberapa kepala cabang saling berbisik. Tasha berdiri. Bu Putri, ini mungkin salah data? Putri menoleh perlahan. Kami sudah menyelidiki 2 bulan. Kami tidak asal bicara. Ari maju. Ini fitnah. Saya tidak pernah. Putri memotong. Cukup, Pak Ari. Anda bicara cukup banyak 2 bulan terakhir. Sekarang giliran kami bicara dengan bukti. Tuan Herman berdiri. Mulai hari ini, Saudara Ari kami skors dari jabatan. Investigasi lanjutan akan dilakukan, dan jika terbukti, pemutusan hubungan kerja secara permanen akan kami jalankan. Ari memucat. Pak Herman, saya minta maaf. Saya nggak tahu. Putri melangkah pelan ke hadapannya. Menatap mata lelaki itu dalam-dalam. Aku tahu kamu nggak tahu, ucapnya pelan. Kamu nggak pernah tahu siapa aku. Karena kamu nggak pernah benar-benar mengenal istrimu. Ari terisak. Putri, maafkan aku. Putri hanya tersenyum tenang. Aku bukan siapa-siapa lagi buatmu. Bukankah itu yang kamu inginkan dulu? Sekarang, kamu bebas. Tapi kebebasanmu datang dengan harga yang akan kamu tanggung seumur hidup. Ia berbalik, berjalan keluar ruangan dengan langkah tenang. Dan Ari, lelaki yang dulu begitu ia cintai, kini berdiri terpaku di tengah ruangan, ditatap puluhan pasang mata dengan sorot iba, sinis, dan kecewa. Dunia yang ia bangun dengan kesombongan, kini runtuh oleh kebodohannya sendiri. Dan Putri, ia hanya melangkah lebih jauh ke depan. Sebab ia tahu, waktunya telah tiba. Waktu untuk tidak lagi diam, dan mulai bangkit sebagai wanita yang tak hanya kuat, tapi juga layak dihormati. Langkah kaki Putri menyusuri lorong kantor pusat dengan mantap. Setiap tatapan pegawai yang menyapa dipenuhi hormat, kagum, dan kekagetan yang belum sepenuhnya hilang sejak rapat evaluasi kemarin. Nama Putri Herman Gunawan kini menggema bukan hanya sebagai putri tunggal dari pemilik perusahaan raksasa, tapi sebagai wanita muda yang dengan ketenangan luar biasa, menjatuhkan seorang kepala divisi arogan di depan publik. Namun di balik ketegasan dan raut tenang itu, hati Putri masih bergolak. Saat malam tiba, ia kembali ke rumahnya yang selama ini menjadi saksi kebodohannya mencintai dengan buta. Ia menatap bingkai foto pernikahannya bersama Ari yang masih terpajang di dinding ruang tamu. Mereka tampak bahagia. Wajah Ari dalam foto itu masih memancarkan cinta yang tulus. Jauh dari ekspresi dingin dan penghinaan yang ia terima dalam setahun terakhir. Putri mengambil bingkai itu, melepaskan foto dari tempatnya, dan menyobeknya perlahan. Satu persatu sobekan jatuh ke lantai seperti lembaran kenangan yang tak lagi ingin ia simpan. Ia menutup matanya, membiarkan air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena lemah, melainkan karena lega. Ia tak lagi terikat oleh masa lalu yang melelahkan. Keesokan harinya, telepon rumah berdering. Nadia menelepon lebih pagi dari biasanya. Putri, kamu lihat berita pagi ini belum? Belum. Kenapa? Berita tentang Ari viral.
Ada akun karyawan yang nyebarin laporan investigasi perusahaan. Bahkan ada video saat kamu bicara di rapat itu. Ari dibanjiri komentar, dihujat habis-habisan. Putri terdiam sejenak. Ia tak berniat mempermalukan Ari di depan publik. Tapi apa yang terjadi kini adalah buah dari tindakan Ari sendiri. Ia yang menyiram benih kesombongan dan pengkhianatan. Kini, saat badai datang, ia tak bisa menyalahkan angin. Media sosial dipenuhi tagar kepala divisi gagal dan bodohnya sombong. Bahkan akun resmi perusahaan sampai menutup kolom komentar karena banjir hujatan. Beberapa blogger menulis artikel panjang tentang kejadian itu, memuji keberanian seorang putri pemilik perusahaan yang selama ini menyamar sebagai istri biasa. Putri menutup ponselnya, lalu menyandarkan tubuh di sofa. Ia tidak merasa puas atau bangga. Hatinya tidak pernah mencari balas dendam. Tapi ia tahu, keadilan terkadang harus diperjuangkan, meski lewat jalan yang menyakitkan. Sore harinya, rumah kecil itu kembali kedatangan tamu. Pintu diketuk berkali-kali. Putri yang sedang menyiram tanaman membuka pintu, dan di hadapannya berdiri sosok yang dulu ia kenal luar dalam. Ari. Wajahnya kusam. Matanya sembab. Kemeja biru lusuh itu tampak seperti bekas tidur, dan rambutnya berantakan. Putri. Suaranya lirih. Putri tidak menjawab. Ia hanya menatapnya tenang. Aku mau bicara. Bicara sebagai apa? Tanya Putri datar. Ari tertunduk. Sebagai suamimu. Kamu bukan suamiku. Kamu sudah pergi sejak lama. Dan kamu sendiri yang mencoret status itu dari hidupmu. Ari menggenggam jemarinya sendiri yang gemetar. Aku salah. Aku dibutakan jabatan, gengsi, dan ego. Aku malu, Put. Malu banget. Aku nggak tahu siapa kamu sebenarnya. Aku bodoh. Sangat bodoh. Putri menahan napasnya. Ia ingin marah. Ingin meneriakkan luka yang selama ini ia simpan. Tapi untuk apa? Kata-kata tak bisa mengembalikan waktu. Dan luka yang sudah dalam, tak bisa diobati dengan tangisan penyesalan. Aku kehilangan semuanya, lanjut Ari. Jabatan, reputasi, teman-teman kantor semua menjauh. Dan Tasya, dia juga pergi. Katanya dia nggak mau dekat-dekat sama lelaki yang udah dicoret dari perusahaan besar. Putri hanya tersenyum tipis. Sekarang kamu datang ke sini, berharap aku terima kamu kembali? Tanyanya pelan. Ari menunduk lebih dalam. Aku nggak pantas minta maaf. Tapi aku mohon, beri aku kesempatan menebus semuanya. Putri menatap matanya. Dulu mata itu penuh pesona. Kini hanya ada ketakutan dan kehancuran. Kamu tahu kenapa kamu gagal, Ari? Tanya Putri sambil menahan isak. Bukan karena kamu bukan siapa-siapa. Tapi karena kamu lupa jadi manusia. Ari terisak. Aku rela mulai dari nol. Aku akan buktikan. Putri menggeleng pelan. Aku sudah selesai dengan kamu. Aku mencintaimu dulu karena aku pikir kamu tulus. Tapi sekarang aku tahu, kamu hanya cinta pada bayangan idealismemu sendiri. Ari terduduk di tangga teras, menangis. Sementara Putri melangkah masuk dan menutup pintu perlahan. Malam itu, Putri duduk di ruang kerjanya, menulis jurnal pribadi. Ia mencatat semuanya. Tentang perkenalan, cinta, pengkhianatan, dan kebangkitan. Ia menulis bukan untuk membenci, tapi untuk mengingat bahwa ia pernah menjadi wanita yang terluka dan kini memilih berdiri di atas kakinya sendiri. Keesokan harinya, ia menemui ayahnya di kantor. Ayah, aku siap, katanya mantap. Siap untuk apa, Nak? Siap menjalankan perusahaan. Bukan karena aku anak ayah, tapi karena aku tahu rasanya dikhianati oleh orang yang sok berkuasa. Aku nggak mau perusahaan ini jadi tempat yang membiarkan kesombongan berkembang. Tuan Herman tersenyum bangga. Kamu sudah dewasa, Putri. Putri menatap cermin besar di lobi kantor. Ia tersenyum pada bayangannya sendiri. Dulu ia mencari cinta dari pria yang tak tahu siapa dirinya. Kini, ia menemukan cinta itu di tempat yang tak pernah ia duga, dalam dirinya sendiri. Dan itu jauh lebih berharga dari segalanya. Yusaid. Pagi itu, suasana kantor pusat Herman Group lebih sibuk dari biasanya.
Ruang rapat utama sudah dipersiapkan dengan dekorasi sederhana namun elegan. Para kepala cabang, direktur eksekutif, dan tim penasihat perusahaan mulai berdatangan satu persatu. Hari itu adalah momen bersejarah. Pengumuman resmi pergantian struktur kepemimpinan generasi baru. Putri berdiri di depan cermin ruang pribadinya di lantai atas kantor pusat. Ia mengenakan setelan blazer navy dengan detail emas di kerahnya, rambut disanggul tinggi, dan sepasang sepatu hak sedang berwarna nude yang menambah kesan kuat namun tetap feminin. Wajahnya tak menunjukkan ragu sedikit pun. Ia tahu, inilah saatnya. Sudah 3 bulan sejak skandal Ari terkuak dan menghancurkan reputasinya. Media sudah tenang. Tapi nama Ari masih menjadi bahan olok-olok dan peringatan akan betapa cepatnya kehormatan bisa lenyap jika dipenuhi kesombongan. Sementara itu, Putri membangun kembali kepercayaan di perusahaan dengan menunjukkan kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang bahkan melebihi ekspektasi banyak orang. Semua sudah menunggu, Bu, ucap sekretarisnya dari pintu. Putri mengangguk. Ia mengambil tablet di mejanya, lalu berjalan keluar dengan langkah pasti. Begitu ia masuk ruang rapat, seluruh peserta berdiri memberi hormat. Selamat pagi, ucapnya tenang. Selamat pagi, Ibu Putri. Acara dimulai. Tuan Herman berdiri dan membuka pidato sambutannya. Di akhir pidato, ia mengumumkan bahwa mulai hari itu, seluruh urusan operasional perusahaan akan diserahkan kepada Putri sebagai CEO resmi Herman Group. Putri berdiri dan menerima simbolik penyerahan jabatan. Sebuah pena antik berlapis emas, warisan dari kakeknya yang dulu mendirikan perusahaan. Saya bukan berdiri di sini sebagai anak pemilik perusahaan, ucap Putri di depan semua orang. Saya berdiri di sini karena saya tahu apa yang ingin saya ubah. Saya pernah berada di bawah, di tempat paling rendah yang tidak dipandang. Dan saya tahu bagaimana rasanya diremehkan, dikucilkan, dan dihancurkan oleh sistem yang membiarkan orang seperti itu naik ke atas. Ruangan hening. Semua menyimak. Mulai hari ini, tidak ada lagi sistem nepotisme, tidak ada lagi promosi atas dasar kedekatan atau basa-basi. Kita akan berjalan berdasarkan kerja nyata, integritas, dan kemanusiaan. Tepuk tangan bergema di ruangan itu. Beberapa manajer senior yang awalnya ragu kini mengangguk-angguk kagum. Mereka tidak hanya melihat anak bos yang mendadak muncul, tapi pemimpin sejati yang mengerti arah dan prinsip. Usai acara, Putri kembali ke ruang kerjanya. Ia duduk di kursi kulit coklat tua yang dulu digunakan oleh ayahnya. Di meja kini terbuka laptop berisi laporan internal, termasuk daftar nama kandidat yang akan direkrut ulang menggantikan jabatan yang ditinggalkan Ari. Salah satu nama mencuri perhatian, Ari Pratama. Ia tercantum di daftar pelamar posisi analis pasar. Bukan kepala divisi, bukan manajer, hanya analis biasa. Putri terdiam lama. Ia membuka berkas aplikasinya. Tertulis dengan rapi pengalaman kerja Ari, portofolio yang ia buat dari nol setelah dipecat, dan surat motivasi yang jelas ditulis sendiri. Tidak ada kesombongan di sana, hanya permohonan kesempatan. Putri menutup laptop perlahan. Ia tidak langsung mengambil keputusan. Di sisi lain kota, Ari duduk di kamar kos kecil milik adiknya. Hidupnya berubah drastis. Mobil dinasnya ditarik, apartemen ditinggalkan, dan teman-teman yang dulu membanggakannya satu persatu hilang tanpa jejak. Tasya bahkan memblokir semua kontaknya. Ia kini benar-benar sendiri. Ia mencoba bekerja serabutan. Pernah jadi tenaga admin lepas, bahkan menjadi sopir online selama beberapa minggu. Namun semuanya terasa hampa. Yang terus menghantuinya hanya satu, bayangan Putri. Wanita yang selama ini ia anggap kecil, ternyata adalah raksasa yang ia injak-injak dengan ego. Ia tahu tak bisa mengubah masa lalu, tapi ia ingin menebus. Maka ia melamar ke perusahaan itu, tanpa harapan muluk. Ia tahu Putri mungkin akan menolaknya. Tapi ia ingin menunjukkan bahwa ia tak lagi sombong. Ia hanya ingin memperbaiki kesalahan. Beberapa hari kemudian, ia menerima surat undangan wawancara. Ia tak bisa mempercayainya. Nama pengundang, Ibu Putri Herman Gunawan. Ari datang tepat waktu. Ia mengenakan kemeja putih dan celana hitam biasa. Tak ada jas mewah. Tak ada parfum mahal. Hanya Ari yang sederhana dan tulus. Ia masuk ruang wawancara dan melihat Putri duduk di balik meja. Silakan duduk, Pak Ari, ucap Putri, tenang seperti biasa. Ari menunduk.
Terima kasih sudah beri kesempatan. Saya tidak pantas berada di ruangan ini, tapi saya sangat menghargai waktu Ibu. Putri membuka berkas di tangannya. Saya baca lamaran Anda. Anda ingin bergabung lagi? Dari bawah. Ari mengangguk. Saya ingin bekerja dengan benar, Bu. Saya tidak berharap diberi kemudahan. Saya hanya ingin memperbaiki hidup saya. Putri menatapnya lama. Kamu tahu kamu sudah menghancurkan kepercayaan perusahaan, reputasi keluarga saya, dan kepercayaan pribadi saya. Ari tertunduk. Saya tahu. Dan saya tidak akan pernah cukup bisa menebus itu. Tapi izinkan saya belajar jadi manusia yang benar. Putri terdiam. Hatinya sejenak goyah. Tapi ia bukan wanita yang akan membuat keputusan berdasarkan emosi. Baik. Kamu akan mulai dari nol. Tidak ada fasilitas, tidak ada perlakuan khusus. Kamu akan dilatih ulang, diawasi, dan dinilai murni dari hasil kerja. Jika kamu gagal, tidak akan ada kesempatan kedua. Ari terkejut. Ibu benar-benar memberi saya kesempatan? Putri mengangguk. Karena semua orang berhak berubah. Tapi ingat, kepercayaan dibangun, bukan diminta. Ari menunduk, air matanya menetes. Terima kasih. Terima kasih. Setelah Ari pergi, Putri menutup pintunya dan bersandar di balik kursi. Ia tahu keputusan itu berisiko. Tapi ia juga tahu, tak ada yang lebih menyakitkan dari tidak pernah mencoba memberi ruang bagi perubahan. Malam itu, ia kembali ke rumahnya. Ia menyeduh teh hangat dan duduk di balkon, memandangi bintang-bintang di langit. Ia bukan lagi wanita yang menangis karena suaminya sombong. Ia bukan wanita lemah yang hanya tahu menyajikan makanan dan menunggu cinta. Ia kini pemimpin, wanita yang tahu batasan antara belas kasih dan keadilan. Dan dalam hatinya, ia tahu, kisahnya belum selesai. Tapi kali ini, ia yang memegang kendali atas setiap bab yang akan ia tulis sendiri. Jam menunjukkan pukul 6 pagi ketika Putri tiba di kantor. Gedung tinggi megah itu masih sunyi. Hanya terdengar langkah sepatu dan suara hembusan AC yang menelusup di antara koridor. Ia sengaja datang lebih awal hari ini, bukan karena agenda padat, melainkan karena satu alasan yang tak ia sampaikan pada siapapun. Hari ini adalah hari pertama Ari kembali bekerja. Sebagai CEO, Putri tentu tak perlu mengurus karyawan level entry, apalagi sekadar pegawai kontrak analis pasar. Tapi entah kenapa, ia merasa harus memastikan kehadiran Ari dengan matanya sendiri. Bukan karena cemas, melainkan karena keadilan. Jika Ari datang terlambat, satu alasan saja, maka itu sudah cukup untuk menghentikan segalanya. Ia duduk di ruangannya yang berada di lantai tertinggi. Lantai marmer putih dan jendela kaca besar menyajikan pemandangan kota yang perlahan terbangun. Di atas meja, secangkir kopi panas menebar aroma harum. Pagi yang tenang, namun penuh makna. 15 menit kemudian, layar monitor pengawas ruangan kantor utama menunjukkan seseorang memasuki area lantai 6, lantai operasional tempat para analis pasar bekerja. Putri memperbesar tampilan kamera. Sosok itu tak lain adalah Ari, mengenakan kemeja biru tua dan celana bahan hitam, wajahnya tampak tenang namun jelas menyimpan tekanan. Ia datang lebih awal, lebih cepat dari sebagian besar staf lainnya. Putri tersenyum tipis. Ia tahu ini bukan soal ketepatan waktu semata. Ini soal kesungguhan. Dan Ari telah menunjukkan titik awalnya. Di lantai 6, Ari duduk di meja kecil di sudut ruangan. Tidak ada meja mewah atau ruangan pribadi seperti yang dulu ia miliki. Kali ini, ia hanyalah satu dari puluhan analis yang bekerja di bawah tekanan target pasar dan revisi berulang. Meja itu bahkan lebih sempit dari meja kerja mantan asistennya dulu. Rekan-rekan kerja Ari memandangnya dengan tatapan penasaran. Sebagian dari mereka mengenalnya sebagai mantan kepala divisi yang dulunya sering marah, sombong, dan enggan menyapa. Tapi sekarang, orang itu duduk dengan diam, merapikan berkas pelatihan dan mengikuti instruksi supervisor seperti anak magang baru. Tak ada satupun yang berani mendekat duluan. Mereka hanya membicarakannya pelan di antara desisan suara AC. Itu Ari yang dulu divisi logistik kan? Iya, bener. Sekarang kerja di bagian analis. Gila, dia jatuh banget ya. Tapi katanya CEO yang ambil langsung dia. Kok bisa? Ari pura-pura tidak mendengar. Ia hanya fokus menatap layar komputer,
membuka file-file instruksi kerja, dan mulai mengetik pelan sambil sesekali mencatat. Ia tahu ia sedang jadi bahan pembicaraan, tapi ia tak berhak membela diri. Semua yang terjadi adalah konsekuensi dari kesalahan masa lalunya. Di lantai atas, Putri menutup layar pengawas. Ia memanggil sekretarisnya. Hubungi kepala HR, saya ingin evaluasi semua divisi minggu ini dimajukan ke hari Jumat. Baik, Bu. Putri lalu membuka data laporan bulanan dan mencermati tren produktivitas tiap unit. Ia menyoroti bagian analis pasar, divisi tempat Ari kini bekerja. Ia ingin melihat apakah kehadiran Ari membawa dampak. Bukan semata karena masa lalu mereka, tapi karena keadilan tetap harus berlaku. Hari-hari berjalan cepat. Ari tak pernah absen, tak pernah terlambat. Ia mengerjakan setiap tugas yang diberikan supervisor dengan tuntas, meskipun kadang wajahnya terlihat lelah dan kebingungan. Ia tak segan bertanya pada junior sekalipun, mencatat dengan teliti, dan bahkan sering terlihat membaca buku teknis sendirian saat istirahat makan siang. Para pegawai lain perlahan mulai melunak. Suatu siang, seorang analis bernama Dimas mendekatinya. Pak Ari, Mas Ari, maaf ya, dulu saya pernah kerja di divisi logistik. Saya tahu dulu Bapak galak banget, tapi sekarang, saya salut. Gak semua orang bisa serendah hati kayak ini. Ari tersenyum kecil. Aku dulu memang salah. Aku sombong, ngeremehin banyak orang. Sekarang aku belajar pelan-pelan. Dimas menepuk bahunya. Semangat, Mas. Yang penting kita nggak berhenti belajar. Kabar bahwa Ari berubah mulai menyebar. Dan itu sampai ke telinga Putri. Namun ia tetap diam. Ia tak pernah menunjukkan bahwa ia memperhatikan. Ia tidak memberi pujian, tidak memberi keringanan. Baginya, semua orang harus menjalani proses tanpa campur tangan perasaan pribadi. Namun diam-diam, hatinya menatap Ari dari jauh. Satu malam, Putri bekerja lembur hingga pukul 9. Saat hendak turun, ia melihat lampu lantai 6 masih menyala. Ia turun dan menemukan Ari masih duduk di mejanya, membaca grafik laporan mingguan. Kamu belum pulang? Tanya Putri dari ambang pintu. Ari terkejut. Ia segera berdiri. Bu, maaf. Saya cuma ingin menyesuaikan laporan besok pagi. Supervisor minta cek ulang tren perubahan harga di kuartal terakhir. Putri melangkah pelan masuk. Kamu sudah mengerjakannya? Ari mengangguk. Sudah, Bu. Saya hanya ingin pastikan tidak ada kesalahan angka. Putri mengamati layar laptopnya. Data yang disusun rapi, grafik presisi, dan catatan di pinggir file itu menunjukkan Ari memang bekerja keras. Bagus, ucap Putri pelan. Kamu berkembang cepat. Ari menunduk. Terima kasih sudah beri saya kesempatan, Bu. Putri diam sejenak. Ia ingin berkata banyak, tapi ia memilih hanya mengangguk. Pulanglah. Kesehatan juga bagian dari tanggung jawab kerja. Ari tersenyum tipis. Baik, Bu. Hati-hati juga. Putri keluar dari ruangan, dan di balik kaca lift yang memantulkan cahaya lampu kota, ia sadar bahwa hati manusia memang bisa berubah. Tapi kepercayaan tetap harus diberi waktu. Hari Jumat pun tiba. Evaluasi dilakukan dengan presentasi per divisi. Ari diminta tampil mewakili tim analis untuk pertama kalinya. Ia gugup, tapi ia mempersiapkan semuanya. Data ia susun dengan cermat. Ia memaparkan laporan tanpa tergagap, menjawab semua pertanyaan dengan tenang. Putri hanya duduk diam di barisan depan, mengamati, tidak memberi reaksi. Usai presentasi, kepala audit berdiri dan berkomentar. Saya ingin menyampaikan bahwa dalam 2 bulan ini, bagian analis mencatat peningkatan efisiensi sebesar 21%. Dan kontribusi laporan dari saudara Ari menjadi salah satu fondasi data pengambilan keputusan distribusi akhir kuartal lalu. Aplaus terdengar. Ari sedikit membungkuk. Namun matanya hanya mencari satu pandangan, mata Putri. Tapi Putri tak menunjukkan ekspresi apapun. Hanya senyum profesional dan anggukan kecil. Ia tidak ingin mencampur emosi dalam keputusan pekerjaan. Malamnya, di rumah, Putri duduk sendirian. Ia membuka kembali jurnal pribadinya. Di halaman terakhir, ia menulis satu kalimat pendek. Terkadang orang harus benar-benar kehilangan segalanya untuk mulai belajar menjadi manusia.
Ia menutup jurnal, menatap langit malam dari jendela kamarnya. Dan untuk pertama kalinya sejak hari Ari menceraikannya secara batin dan perbuatan, Putri bisa menatap bayangan masa lalu itu tanpa perih. Karena kini, dia bukan hanya wanita yang berhasil bertahan, tapi wanita yang sudah sepenuhnya memaafkan, meski tak akan pernah melupakan. Pagi itu langit Jakarta mendung, menggantung awan kelabu yang seolah mewakili rasa di dada Putri. Sudah hampir 4 bulan sejak ia duduk di kursi tertinggi perusahaan. Jabatan CEO tidak memberinya kemewahan seperti yang dibayangkan orang-orang, melainkan tanggung jawab besar, tekanan yang datang silih berganti, dan waktu tidur yang makin menipis. Namun, ia menjalaninya dengan kepala tegak. Setiap hari adalah medan perang. Mengatur strategi ekspansi cabang baru, memperbaiki sistem internal, memverifikasi keluhan konsumen, dan memastikan semua divisi bekerja sesuai standar. Namun yang paling menguras emosinya bukan itu, melainkan satu nama yang terus muncul dalam laporan evaluasi mingguan, Ari. Iya, Ari. Mantan suaminya. Pria yang dulu meremehkannya, menceraikannya secara emosional saat naik jabatan, pria yang dulu berjalan dengan kepala mendongak dan kini menunduk di depan terminal sistem ERP perusahaan sebagai analis junior. Dan sialnya, dari semua pegawai, dia adalah yang paling konsisten dalam menunjukkan peningkatan kinerja. Ari terus mencetak angka yang bagus. Ia rajin mengusulkan ide-ide kecil yang ternyata berdampak besar. Selalu datang paling pagi dan pulang paling akhir, dan tak pernah sekalipun minta perlakuan khusus. Ia bahkan menolak undangan acara internal yang melibatkan level manajerial, meski ia layak diundang karena performa kerjanya. Putri memperhatikannya dari jauh. Setiap hari, ia tahu posisi Ari kini sulit. Menjadi orang yang dulu menyakiti, lalu kembali menjadi kecil dan bekerja di bawah pengawasan orang yang ia sakiti. Tapi yang mengejutkan, Ari tidak lari. Ia tidak membuat drama. Ia tidak merayu, tidak memohon, tidak mencari simpati. Ia hanya bekerja. Dan sikap itulah yang perlahan menggerus amarah Putri. Bukan karena Ari memohon ampun, tapi karena Ari tidak pernah memintanya sama sekali. Suatu hari, perusahaan mengadakan kunjungan lapangan ke cabang di Bandung untuk menginspeksi proyek gudang otomatis. Putri memutuskan turun langsung bersama beberapa kepala divisi, termasuk bagian analis. Nama Ari tercantum dalam daftar karena ia yang menyusun laporan potensi efisiensi logistik untuk cabang tersebut. Saat perjalanan dimulai, suasana dalam mobil dinas terasa canggung. Ari duduk di baris ketiga, diam, hanya sesekali membuka laptop. Putri duduk di depan, tampak serius membaca dokumen, meski sesungguhnya pikirannya tak sepenuhnya di sana. Setibanya di Bandung, mereka menginap di hotel yang sama. Malamnya, usai rapat koordinasi dengan kepala cabang lokal, sebagian besar tim turun makan malam di restoran hotel. Putri memilih makan sendirian di balkon lounge lantai atas. Ia ingin ketenangan, jauh dari sorot mata orang-orang. Namun saat hendak kembali ke kamar, ia melihat sosok Ari di ruang bisnis hotel, duduk sendirian di depan laptop dengan setumpuk dokumen cetak di sekelilingnya. Belum tidur? Tanya Putri akhirnya. Ari tersentak kaget, berdiri cepat. Maaf, Bu, saya sedang periksa ulang data estimasi distribusi regional. Saya kira akan butuh tambahan formula baru, karena ada ketidaksesuaian angka gudang dan titik drop point. Putri melangkah masuk. Boleh kulihat? Ari menyerahkan dokumen. Putri duduk di kursi seberangnya, membaca cepat. Ia mengangguk pelan. Bagus. Kamu perhatikan hal yang tidak dilihat orang lain. Ari menatapnya dalam-dalam. Saya tidak pernah benar-benar melihat apapun, Bu. Tapi sejak saya kehilangan segalanya, saya belajar memperhatikan. Putri menutup berkas. Apa kamu masih berharap aku memaafkanmu? Ari diam lama sebelum menjawab. Tidak. Saya hanya berharap saya bisa hidup dengan tidak terus menyakiti siapapun lagi. Putri menatap mata Ari. Di sana, tak ada lagi kesombongan. Hanya sisa-sisa lelaki yang pernah ia kenal. Dan kini lebih manusia dari sebelumnya. Dulu, kamu sangat sombong. Kamu melihatku hanya sebagai istri yang membebani. Kamu pikir jabatanmu membuatmu lebih tinggi dariku. Ari mengangguk. Dan itu adalah kebodohan yang paling saya sesali. Putri berdiri. Kamu salah satu orang yang paling menyakitiku. Tapi kamu juga satu dari sedikit orang yang benar-benar berubah. Ari menunduk.
Saya tak berharap apa-apa lagi, Bu. Putri melangkah pergi, tapi sebelum keluar dari ruangan, ia berhenti dan berkata tanpa menoleh. Teruslah seperti ini. Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan lebih cepat. Kunjungan sukses besar. Gudang otomatisasi diluncurkan tepat waktu, bahkan lebih efisien dari yang diprediksi. Divisi analis dipuji besar-besaran, dan sebagian dari mereka direkomendasikan naik jabatan. Putri menerima rekomendasi dari supervisor analis. Ari layak dipromosikan menjadi koordinator analis divisi nasional. Ia membaca laporan evaluasi berulang-ulang. Semua catatan menunjukkan Ari memang pantas. Tapi pertanyaan itu muncul di benaknya. Apakah ia mempromosikan seseorang karena pantas, atau karena ia punya masa lalu dengannya? Putri merenung lama. Ia menelpon penasihat hukum perusahaan. Jika saya mengangkat seseorang yang pernah punya relasi pribadi dengan saya, apakah itu dianggap konflik kepentingan? Tanyanya serius. Tidak. Selama keputusan itu berbasis objektivitas dan disahkan oleh tim penilai independen. Yang penting, Ibu tidak membuat keputusan sendirian tanpa dasar data, jawab penasihatnya. Putri mengangguk. Malam itu ia menandatangani persetujuan promosi Ari. Namun ia juga menulis satu catatan tambahan. Diberikan dengan masa uji 6 bulan. Jika gagal menunjukkan objektivitas dan profesionalisme, maka hak promosi otomatis dicabut. Esok paginya, Ari dipanggil ke ruangannya. Ia datang dengan raut tegang, karena belum tahu maksud pertemuan itu. Putri menyerahkan map berisi surat keputusan. Selamat, kamu diangkat sebagai koordinator analis nasional. Ari menatap surat itu lama, tangannya sedikit gemetar. Saya tidak tahu harus bilang apa. Bilang saja kamu akan bekerja lebih keras dari sebelumnya, jawab Putri datar. Ari menunduk. Saya janji tidak akan mengecewakan. Dan, terima kasih, Bu. Putri hanya mengangguk. Kamu masih dalam masa percobaan. Jangan ulangi kesalahan lamamu. Satu kali lagi, kamu akan kehilangan semua, selamanya. Ari berdiri, membungkuk dalam, lalu keluar dari ruangan. Dan Putri, wanita yang dulu disia-siakan, kini adalah penentu masa depan orang yang pernah menginjak-injaknya. Namun ia tak membalas dengan dendam. Ia membalas dengan standar. Karena balas dendam bisa membuat orang hancur, tapi memberi kesempatan yang jujur, itu membuat seseorang belajar apa arti kehilangan, dan lebih dalam lagi, arti penyesalan yang sebenar-benarnya. Putri berdiri di balik dinding kaca ruang kerjanya, memandangi kota Jakarta yang masih bergerak meski matahari sudah terbenam. Gemerlap lampu kendaraan menari-nari di matanya. Namun pikirannya melayang ke dalam, jauh lebih dalam dari sekadar laporan keuangan atau ekspansi bisnis. Sudah 6 bulan berlalu sejak ia menandatangani keputusan promosi untuk Ari. 6 bulan penuh pengamatan diam-diam, evaluasi sistematis, dan berbagai hasil laporan yang menyatakan satu hal yang sama, Ari bekerja dengan baik. Lebih dari sekadar baik, ia luar biasa dalam mengatur tim analis, membuat strategi efisiensi, bahkan menemukan kesalahan mendasar dalam sistem logistik yang selama ini tak tersentuh. Ia membuktikan dirinya bukan hanya layak, tapi bisa diandalkan. Namun bagi Putri, semua itu belum cukup. Ia belum bisa menghapus jejak luka masa lalu hanya dengan performa kerja. Ada sesuatu yang belum terjawab. Apakah Ari benar-benar berubah? Atau semua ini hanyalah kedok untuk mendapat kembali apa yang pernah ia miliki? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya seperti arus listrik yang tak kunjung padam. Sementara itu, di lantai bawah, Ari tengah duduk dalam ruang tim analis, memimpin rapat mingguan dengan efisiensi dan disiplin yang menonjol. Ia mencatat setiap ide, menampung masukan, dan menolak dipanggil koordinator dengan sikap tinggi hati. Ia hanya berkata satu kalimat sederhana saat tim menyebutnya, pimpinan, di awal rapat. Aku di sini bukan untuk duduk paling tinggi. Aku di sini karena pernah jatuh paling dalam, dan aku ingin belajar menjaga apa yang tersisa. Kalimat itu membekas dalam benak tim. Mereka tidak lagi menganggap Ari sebagai mantan orang sombong, tapi sebagai seseorang yang punya pengalaman berharga dan layak diberi tempat. Namun tak semua orang berpikiran sama. Seorang manajer lama bernama Vincent, yang dulu pernah dekat dengan Ari saat masa kejayaannya, merasa terganggu dengan perkembangan Ari.
Ia menganggap kembalinya Ari sebagai bentuk campur tangan personal dari Putri, bahkan menyebarkan rumor bahwa Ari hanya bisa kembali bekerja karena kedekatan masa lalu. Rumor itu perlahan menyebar. Meskipun tidak ada bukti nyata, beberapa pihak di internal mulai mempertanyakan netralitas Putri sebagai CEO. Mendengar hal itu, Putri tidak langsung bereaksi. Ia memanggil penasihat hukum dan tim audit internal. Bentuk tim evaluasi independen. Survei seluruh divisi, cek rekam kerja Ari, periksa apakah ada keputusan saya yang dianggap subjektif. Semua harus transparan, katanya tegas. Baik, Bu. Tapi ini bisa menimbulkan konflik lebih besar. Saya tidak peduli. Biarkan semuanya terbuka. Kalau saya salah, saya akan mundur. Tim evaluasi dibentuk diam-diam. Mereka bekerja selama 2 minggu, mewawancarai karyawan dari berbagai divisi, memeriksa data audit kinerja, laporan keuangan, bahkan percakapan email. Hasilnya, tidak ada satupun keputusan yang menunjukkan pelanggaran atau keberpihakan pribadi. Semua dilakukan sesuai prosedur, dengan dasar penilaian objektif. Namun Putri tidak berhenti di sana. Ia memanggil Ari ke ruangannya. Duduk, katanya singkat, tanpa basa-basi. Ari duduk, wajahnya tak sepenuhnya tenang. Kamu tahu kenapa kamu di sini? Tanya Putri tajam. Ari mengangguk. Ada rumor tentang saya. Putri menatap langsung ke matanya. Apa kamu pernah memanfaatkan kedekatan masa lalu untuk mendapat posisimu sekarang? Ari langsung menggeleng. Tidak pernah. Saya bahkan tak pernah berharap diberi tempat. Tapi saya bekerja karena ingin memperbaiki semua yang saya rusak. Itu saja, Bu. Putri menghela napas panjang. Kamu tahu, Ari, ini bukan soal kamu kerja bagus atau enggak, tapi soal kepercayaan. Aku mempertaruhkan banyak hal saat memberikanmu tempat kembali. Ari menunduk. Saya sadar itu, Bu. Dan saya siap kalau sewaktu-waktu harus pergi, jika itu membuat perusahaan ini lebih baik. Putri memejamkan mata sejenak. Ia ingin sekali percaya. Tapi dirinya yang pernah dikhianati, takut jatuh ke lubang yang sama. Kamu akan tetap di posisi itu. Tapi kamu akan bekerja di bawah pengawasan ketat audit internal selama 3 bulan ke depan. Semua keputusanmu akan diawasi. Tak ada lagi ruang untuk keraguan. Ari mengangguk. Saya siap, Bu. Terima kasih untuk kepercayaan ini, meski saya belum layak sepenuhnya. Beberapa minggu kemudian, hasil kerja Ari justru semakin meningkat. Bahkan 2 proposal ekspansi baru yang ia susun bersama timnya menjadi topik hangat di forum rapat direksi. Nama Ari kembali terangkat, bukan karena masa lalunya, tapi karena kerja nyatanya. Namun, rumor belum sepenuhnya padam. Suatu hari, saat pertemuan tahunan investor, Putri menjadi pembicara utama. Ia naik ke panggung besar, di hadapan ratusan investor, pengusaha, dan media. Ia berbicara tentang masa depan Herman Group, strategi globalisasi, dan tekadnya membawa perusahaan menjadi perusahaan teknologi logistik terdepan di Asia Tenggara. Di tengah pidatonya, Putri berhenti sejenak. Ia menatap seluruh hadirin. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan secara pribadi. Ruangan hening. Perusahaan ini pernah jadi tempat di mana seseorang bisa naik dengan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan. Saya tahu itu, karena saya menyaksikannya sendiri. Dan saya tahu pula betapa beratnya memperbaiki kepercayaan itu. Tapi saya juga percaya, manusia bisa berubah. Dan kepercayaan bisa tumbuh kembali, jika disertai kerja keras dan kerendahan hati. Kamera-kamera menyorot wajahnya. Saya bukan CEO karena saya anak pemilik. Saya berdiri di sini karena saya tahu apa rasanya diremehkan, dicampakkan, bahkan oleh orang yang dulu paling kita percaya. Tapi saya tidak membalas dendam. Saya memilih menata kembali, dengan harapan bahwa perusahaan ini akan menjadi tempat di mana keadilan dan kesempatan kedua bisa berjalan berdampingan. Aplaus meledak di ruangan. Di antara kerumunan, Ari berdiri dengan mata yang basah. Ia tidak menyangka Putri akan mengatakan itu di hadapan publik. Ia tahu, kalimat itu ditujukan untuknya, bukan untuk menjilat, bukan untuk memamerkan, tapi untuk mengingatkan semua orang, bahwa perusahaan ini berdiri bukan atas dendam, melainkan keberanian untuk berubah. Malamnya, saat semua orang sudah kembali ke kamar masing-masing di hotel tempat konferensi berlangsung,
Putri menerima sebuah pesan singkat. Terima kasih, Putri. Aku tidak akan pernah bisa menebus semuanya. Tapi hari ini, aku merasa sedikit lebih manusia. Ari. Putri menatap layar ponselnya lama, lalu membalas. Lanjutkan perjalananmu. Jangan berhenti hanya karena merasa cukup dihargai. Masih panjang jalanmu, dan kamu baru mulai menebus separuhnya. Ia meletakkan ponselnya, lalu menatap langit malam dari jendela balkon. Kini ia tahu, luka bisa sembuh, jika tak disayat terus-menerus oleh kenangan yang disesali. Dan seseorang bisa berubah, jika diberi kesempatan bukan untuk kembali, tapi untuk tumbuh menjadi versi yang lebih baik dari dirinya yang dulu. Sinar matahari pagi menembus tirai-tirai tebal ruang kerja Putri. Di atas meja kayu eknya, beberapa berkas penting tersusun rapi, di antaranya laporan penutupan triwulan terakhir, perjanjian ekspansi ke Asia Selatan, serta undangan eksklusif untuk menghadiri konferensi CEO global di London. Semua itu adalah hasil kerja keras selama 1 tahun terakhir sejak ia mengambil alih perusahaan. Namun pagi ini berbeda. Pagi ini adalah hari di mana Putri akan mengambil keputusan terpenting dalam hidupnya. Bukan soal bisnis, bukan tentang ekspansi, tapi tentang harga diri, keadilan, dan masa depan yang lebih luas dari semua angka yang tertera dalam laporan keuangan. Seusai rapat direksi yang berlangsung selama 2 jam, Putri memanggil Ari ke ruangannya. Sudah hampir setahun sejak Ari kembali dan melewati semua masa pengujian, evaluasi, bahkan rumor demi rumor yang nyaris menggoyahkan fondasi kerja kerasnya. Ari masuk dengan langkah tenang. Wajahnya terlihat lebih dewasa, lebih teduh, dan tak lagi menyisakan jejak pria arogan yang dulu memandang segalanya dari atas. Ia sudah banyak berubah. Bahkan terlalu berubah hingga kadang Putri nyaris tak mengenalnya sebagai lelaki yang pernah mengecewakannya sedalam itu. Duduk, kata Putri singkat. Ari duduk tanpa bertanya. Aku sudah baca seluruh laporanmu. Timmu mencapai efisiensi tertinggi 2 kuartal berturut-turut. Inovasi logistikmu juga mulai digunakan oleh 3 cabang luar negeri. Luar biasa. Ari hanya menunduk sopan. Saya hanya menjalankan yang terbaik, Bu. Putri membuka lembar memo dalam folder hitam di hadapannya. Ia membaca cepat lalu menutupnya. Ada 1 posisi baru yang akan dibuka, ucap Putri pelan. Wakil Direktur Regional untuk Asia Tenggara. Langsung di bawah pengawasanku. Ari terkejut. Sorot matanya sejenak bergerak gelisah. Saya tidak mengira. Kamu direkomendasikan 3 kepala divisi. Dan 2 dewan komisaris senior menyetujui pengangkatanmu. Tapi sebelum aku sahkan, aku ingin dengar langsung darimu. Apa kamu siap? Ari terdiam lama. Ia menatap Putri, dan bukan sebagai CEO, melainkan sebagai wanita yang dulu ia sia-siakan. Saya siap bekerja, siap dipantau, siap dimintai pertanggungjawaban. Tapi saya tak yakin apakah saya pantas berdiri di posisi sedekat itu dengan ibu, mengingat masa lalu saya. Putri menghela napas. Kalau aku masih menilai kamu dari masa lalu, kamu sudah aku pecat sejak hari pertama kamu kembali. Ari menunduk. Saya tahu. Dan itu sebabnya saya tidak akan pernah berhenti berterima kasih. Putri berdiri dari kursinya, menatap jendela besar yang menghadap ke kota. Kamu pernah menceraikanku bukan dengan surat atau kata-kata, tapi dengan cara memperlakukan aku. Kamu membuang harga diriku karena kamu pikir aku bukan siapa-siapa. Hari ini, kamu berdiri di hadapanku sebagai pria yang berbeda. Tapi itu tidak menghapus apa yang pernah kamu lakukan. Ari menahan napasnya. Jantungnya berdegup lebih cepat. Jadi, aku tanya sekali lagi. Kamu mau terima posisi ini dengan sadar bahwa kamu akan jadi sorotan, di bawah kendaliku langsung, dan segala langkahmu akan terus dikaitkan dengan aku. Ari berdiri perlahan. Ia menatap Putri, bukan dengan keberanian palsu, tapi dengan ketundukan jujur. Saya terima. Bukan karena ingin dekat dengan ibu, bukan karena ingin memperbaiki citra, tapi karena saya ingin membuktikan bahwa saya bisa menjaga kepercayaan, bukan hanya dari perusahaan, tapi dari seseorang yang pernah saya hancurkan hatinya. Putri menatapnya dalam diam. Ia tahu, jawaban itu tulus. Tapi ia tetap harus kuat menjaga garis antara pribadi dan profesional. Kalau begitu, kamu dilantik minggu depan. Ari terkejut. Ia nyaris tak percaya. Terima kasih, Bu. Simpan rasa syukurmu untuk hasil pekerjaan.
Jangan biarkan satu detik pun jabatan barumu mencederai kerja keras banyak orang. Ari mengangguk dan meninggalkan ruangan dengan napas berat tapi lega. Di luar pintu, ia menyandarkan tubuh sejenak, menatap langit biru dari sela jendela. Ini bukan kemenangan. Ini adalah awal baru dari hidup yang harus ia jalani dengan penuh tanggung jawab. Beberapa hari kemudian, kantor pusat Herman Group ramai oleh tamu dan awak media. Acara pelantikan Wakil Direktur Regional Asia Tenggara menjadi perhatian karena berlangsung tepat di tengah ekspansi besar-besaran perusahaan ke pasar internasional. Putri berdiri di panggung utama, mengenakan gaun kerja panjang berwarna marun gelap, anggun dan tegas. Ia membuka pidato pelantikan dengan menyebut pentingnya kepercayaan, dedikasi, dan kemampuan seseorang untuk memperbaiki dirinya. Posisi ini tidak diberikan kepada yang sempurna, katanya dalam pidato. Tapi kepada mereka yang bersedia belajar dari ketidaksempurnaan dan terus tumbuh di atasnya. Saat nama Ari dipanggil, seluruh ruangan memberikan tepuk tangan panjang. Ia naik panggung dengan kepala tegak, bukan karena sombong, tapi karena telah melewati ujian yang tidak bisa dinilai dari satu lembar sertifikat. Usai acara, media meminta wawancara. Tapi Putri hanya memberikan satu pernyataan. Jabatan tidak pernah menjadi ukuran nilai seseorang. Karakter dan keberanian untuk berubah, itulah yang membuat seseorang layak dihormati. Malamnya, ketika acara usai dan semua undangan sudah pulang, Putri masih di ruangannya. Ia berdiri memandangi balkon kantor tempat ia biasa duduk termenung di awal-awal menjabat dulu. Di tangannya, ia membawa satu kotak kecil berisi cincin kawin lama yang dulu ia lepaskan diam-diam. Ari mengetuk pintu ruangannya. "Boleh bicara sebentar, Bu?" Putri menoleh. "Masuk." Ari mendekat. Matanya memandang kotak kecil di tangan Putri. Namun ia tak berani bertanya. "Aku akan menyimpan ini," ucap Putri tanpa ia minta. "Bukan karena ingin kembali ke masa itu. Tapi karena itu bagian dari kisah yang menjadikanku hari ini." Ari menunduk. "Aku tidak akan pernah minta kembali. Aku hanya ingin ibu tahu bahwa aku akan selalu menjaga kepercayaan yang sudah ibu beri. Meski harus menjaganya dari jauh." Putri tersenyum tipis. "Aku percaya kamu akan melakukannya." Ari melangkah mundur, membungkuk, lalu keluar. Ia tahu, mungkin cinta itu tak akan pernah kembali seperti dulu. Tapi ia kini punya sesuatu yang lebih besar dari cinta, yaitu rasa hormat dari wanita yang dulu pernah ia abaikan. Dan Putri? Ia berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya dengan mata jernih. Ia bukan wanita yang menunggu seseorang menyesal untuk kembali. Ia adalah wanita yang membuat penyesalan itu menjadi pelajaran paling berarti. Bukan untuk Ari, tapi untuk dirinya sendiri.